Klan Habib Alwi dan budaknya menghina ulama-ulama NU terdahulu. Ini tulisan saya sendiri, publish tanggal 24 Oktober 2024. Teman-teman bisa membacanya sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Salah satu argumen andalan klan Habib Alwi dan para budaknya supaya umat tetap percaya Habib bagian dari zuriat Rasul adalah ulama Nusantara terdahulu mengakui nasab Habib. Ulama yang disebutkan diantaranya Syekh Nawawi Banten, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Mbah Holil Bangkalan, Mbah Maimun Zubair, dan lain sebagainya. Kiai Haji Madudin Usman dan tokoh-tokoh lain sudah membahas dan mematahkan argumen tersebut bahwa tidak ada bukti dan tidak benar ulama-ulama tersebut mengisbat klan Habib Alwi sebagai cucu Nabi. Terlepas dari itu, perilaku klan Habib Alwi dan para budaknya menggunakan ulama-ulama Nusantara terdahulu sebagai tameng, sembunyi-sembunyi memuat tuduhan final bahwa kualitas jiwa ulama-ulama tersebut kerdil dan karenanya justru mereka telah melecehkan kepribadian para ulama tersebut. Bagaimana bisa? Dalam pernyataan, ulama terdahulu mengakui nasab Habib, oleh karenanya umat wajib percaya dan yang menentang telah merendahkan ulama tersebut. Dalam kurung atau statement semacam itu, terkandung asumsi bahwa ulama-ulama tersebut andai masih hidup menyaksikan polemik terputusnya nasab Habib hari ini, kualitas kepribadian ulama-ulama yang disebutkan memproduksi sikap dan keputusan yang sudah pasti menolak secara keras tesis Kiai Imad yang menyatakan Habib bukan cucu Nabi, bahkan mustahil cucu Nabi, yang juga diamini kajian genetik genealogi dalam kurung DNA dan didukung kajian filologi. Oleh klan Habib Alwi dan budaknya, ulama-ulama NU dikarikaturkan berkepribadian keras kepala, otoriter, intimidatif, menolak mendengar, menolak mengkaji ulang, menolak berdialog, bersiteguh bahwa pendapatnya lah satu-satunya yang pasti benar, dan menolak merevisi pendapatnya tentang sesuatu sekalipun telah tiba padanya hujjah yang membuktikan pendapatnya salah. Dan tega hatinya menindas murid-muridnya dengan mengatakan haram berbeda pendapat dengannya, semata-mata karena dirinya adalah guru, ulama besar, dan senior. Serta pula oleh klan Habib Alwi dan para budaknya, umat diyakinkan dan dididik memandang bahwa beliau-beliau sosok-sosok yang berkepribadian suka meremehkan orang lain, pemarah, mudah tersinggung, tukang ngamuk, sedikit-sedikit murka, apabila ada orang yang menyelisihi pendapatnya dalam kurung pikirannya atau mengkoreksinya. Di mana kepribadian seperti itu merupakan kepribadian manusia-manusia yang kerdil, kualitas dan kapasitas jiwanya. Kualitas-kualitas rendah dan seburuk itu yang klan Habib Alwi dan para budaknya sematkan secara sembunyi-sembunyi kepada ulama-ulama Nusantara tersebut, dan mendoktrin umat bahwa benar ulama-ulama Nusantara berkepribadian serendah dan sekerdil itu. Mengambil titik puncak yang kita ketahui mengenai pencapaian kualitas ilmu dan kepribadian ulama-ulama yang disebutkan, lalu kualitas itu kita bawa ke masa kini dalam polemik nasab dan kejahatan Habib. Masa iya ulama-ulama yang disebutkan itu akan menunjukkan sikap-sikap yang menggambarkan kualitas kepribadian rendah dan kerdil? Penulis sendiri melihatnya sebagai sesuatu yang tidak mungkin, sebab jika demikian, mustahil mereka mencapai makom spiritual yang ditibainya. Sedangkan faktanya, mereka mencapai makom sedemikian tinggi. Artinya, asumsi-asumsi klan Habib Alwi dan para budaknya mengenai sikap yang akan diambil ulama-ulama tersebut salah total, terbantahkan oleh fakta itu. Mari kita ambil keadaan titik puncak pencapaian kualitas ilmu dan kepribadian ulama-ulama tersebut. Lalu kualitas itu kita simulasikan ke masa kini dalam konteks polemik Habib bukan cucu Nabi. Maka, andai mereka masih hidup saat ini, mereka akan gembira mendapati hujah-hujah dari tesis Kiai Imad, kajian DNA Dr. Sugeng Sugiarto, dan kajian filologi Profesor Menahem Ali yang membuktikan Habib bukan cucu Nabi melainkan cucu Yuya. Sangat sukar diterima dan dibayangkan, ulama-ulama tersebut menolak lantas, kemudian mencibir, merendahkan, mencaci maki, sebagaimana perilaku yang ditunjukkan klan Habib Alwi dan para budaknya. Kualitas kepribadian mereka menghalangi mereka untuk menolak mentah-mentah hujah-hujah itu semata-mata hanya karena dirinya lebih senior, lebih tua usianya, lebih besar nama dan pengaruhnya, atau karena memiliki hubungan emosional dengan klan Habib Alwi. Jikapun sanksi dengan kesimpulan ilmiah Habib bukan cucu Nabi, setidak-tidaknya beliau-beliau akan mempelajarinya, menelitinya sendiri, dan memutuskannya sendiri berdasar kajiannya sendiri. Jikapun kemudian, andai kesimpulan hasil penelitian beliau berbeda dengan hasil kajian Kiai Imad, Dr. Sugeng Sugiarto, dan Profesor Menahem Ali,
apa yang paling mungkin akan mereka lakukan? Saya jawab, mereka akan mengajak berdialog dengan baik-baik, bertukar pikiran, bertukar data, berdialektika hingga mencapai kesimpulan yang paling mendekati kebenaran. Tidak lantas berkata, engkau telah melecehkanku karena menyelisih pendapatku, engkau kualat, su'ul adab. Ulama, pengasuh, dan pendidik macam apa yang berkepribadian semacam itu? Penulis tegaskan sekali lagi, penulis menilai tidaklah mungkin ulama-ulama Nusantara yang dijadikan tameng oleh klan Habib Ba'alwi dan para budaknya akan bersikap serendah dan sekerdil itu. Ulama kita, ulama Nusantara adalah ulama besar. Ulama-ulama tersebut diakui sebagai ulama besar karena ilmu dan kepribadiannya matang, yang kemudian memanifestasi dalam laku pikiran, keputusan sikap dan perilakunya. Lantas kita menyaksikannya dan mengenalinya sebagai tokoh-tokoh besar yang patut diteladani. Tokoh-tokoh besar sudah barang tentu berjiwa besar. Jiwa-jiwa yang besar sudah tidak lagi peduli tentang eksistensi diri dan pikirannya, dalam kurung pendapatnya ansih. Ia tiba pada kesadaran bahwa tidak ada pikiran dan perasaan yang ditenagai ego keakuan yang mesti mati-matian dipertahankan. Pada pribadi-pribadi yang jiwanya besar, tidak ada apapun yang harus dipertahankan pada dirinya sendiri, kecuali tentang kebenaran itu sendiri. Yang ia tuju adalah kebenaran itu sendiri, mencapai kebenaran itu sendiri, memperoleh kebenaran itu sendiri. Maka jika ia terbukti salah, dengan ringan hati ia mengakui dan merevisinya, lalu mengadopsi apa yang benar atau lebih benar. Mbah-mbah kita itu, ulama Nusantara, adalah sosok-sosok dengan kepribadian besar, bermuasal dari jiwa-jiwa dan akal-akal raksasa yang ditenagai kemurnian-kemurnian etis akibat dari toharoh batin ihsan, kesadaran selalu di hadapan, ditatap menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada level intensitas yang tinggi. Keadaan jiwa dan akal raksasanan murni yang begitu juga terlihat jelas dari ulama-ulama besar yang populer kita kenali. Mari kita lihat ungkapan ulama-ulama yang menggambarkan jiwa-jiwa besar dan akal-akal raksasa itu. Imam Abu Hanifah berkata, kalau saya mengemukakan suatu pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkanlah pendapatku itu. Dalam kurung Al-Iqash Syalih Al-Fulani 50. Perhatikan, tinggalkanlah pendapatku. Imam Malik bin Anas berkata, saya hanyalah seorang manusia, terkadang salah, terkadang benar. Oleh karena itu, telitilah pendapatku. Bila sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ambillah. Dan bila tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tinggalkanlah. Dalam kurung Ushul Ahkam Ibnu Abdil Bar 6/419 Al-Iqash Syalil Al-Fulani 72. Perhatikan, telitilah pendapatku, tinggalkanlah. Imam Malik bin Anas berkata, tak seorang pun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dapat diambil dan ditinggalkan perkataannya, kecuali hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kurung Irsyadus Salik Ibnu Abdil Hadi 1/227, Al-Jami Ibnu Abdil Bar 2/91, Usulul Ahkam Ibnu Hazm 6/145. Perhatikan, tak seorang pun, itu juga termasuk dirinya, dapat diambil dan ditinggalkan perkataannya kecuali hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mengutip ucapan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tidak seorang pun kecuali ilmunya dapat diterima atau ditolak kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kurung Ihya Ulumuddin Maktabah Syamilah 1/78. Kalian lebih tahu tentang hadis dan para perawinya daripada aku. Apabila suatu hadis itu sahih, beritahukanlah kepadaku biar dimanapun orangnya, apakah di Kufah, Basrah atau Syam, sampai aku pergi menemuinya. Dalam kurung ucapan Imam Asy-Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ada Bu Asy-Syafi'i 94-95. Al-Hilyah Abu Nu'aim 9/106. Al-Ihtijaz Al-Khatib 8/1. Manaqib Imam Ahmad 499. Perhatikan, kalian lebih tahu daripada aku. Imam Syafi'i berkata, bila setiap persoalan ada hadis syahihnya dari Rasulullah SAW menurut kalangan ahli hadis, tetapi pendapatku menyalahinya, pasti aku akan mencabutnya, baik selama aku hidup maupun setelah aku mati. Dalam kurung Al-Hilyah Abu Nu'aim 9/107, Al-Harawi 47/1, I'lamul Muwaqqi'in Ibnul Qayyim 2/363, Al-Iqash Syalih Al-Fulani 104. Mohon memperhatikan,
tetapi pendapatku menyalahinya, pasti aku akan mencabutnya, baik selama aku hidup maupun setelah aku mati. Penulis ulangi untuk memberi tekanan. Pasti aku akan mencabutnya baik selama aku hidup maupun setelah mati. Itu Imam Syafi'i loh yang bilang, salah satu imam mazhab yang kita ikuti. Imam Syafi'i juga berkata, bila kalian mengetahui aku mengatakan sesuatu pendapat yang ternyata menyalahi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang syahih, ketahuilah bahwa itu berarti pendapatku tidak berguna. Dalam kurung ada Abu Asy-Syafi'i, Ibnu Abi Hatim 93, Al-Amali Abul Qasim As-Samarqandi 1-234, Al-Hilyah Abu Nu'aim 9-106. Perhatikan, pendapatku tidak berguna. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, janganlah engkau taklid kepadaku atau kepada Malik, Asy-Syafi'i, Al-Auza'i, dan As-Sauri, tetapi ambillah dari sumber mereka mengambil. Dalam kurung Al-Fulani 113, I'lamul Muwaqqi'in, Ibnul Qayyim 2-302. Perhatikan, jangan engkau taklid kepadaku atau kepada, dan seterusnya. Umar bin Khattab berkhutbah di hadapan rakyatnya. Wahai manusia, siapa yang melihat kebengkokan pada diriku, hendaklah ia meluruskannya. Seorang lelaki kemudian berkata, demi Allah, seandainya kami melihat kebengkokan pada dirimu, kami akan meluruskannya dengan pedang. Mendengar jawaban itu, Umar berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pada umat ini orang yang mau meluruskan kebengkokan Umar dengan pedangnya. Umar pernah berkata, orang yang paling kucintai adalah dia yang mau menunjukkan kesalahan-kesalahanku. Dalam kesempatan lain, Umar juga pernah mengatakan, aku khawatir jika aku melakukan suatu kesalahan, lantas tidak ada seorang pun dari kalian yang mengingatkanku, disebabkan rasa segannya kepadaku. Rasulullah SAW suatu ketika memberi saran kepada petani kurma yang kemudian hari terbukti menyebabkan gagal panen. Rasulullah SAW berkata, sungguh aku hanya mengira-ngira, karena itu tak usah kau ambil perkiraanku. Tetapi bila aku berbicara sedikit saja yang berkaitan dengan Allah, ambil dan pegangilah. Dari peristiwa itu muncullah hadis populer antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sedikit saya insert ungkapan Buddha Gautama sebagai pengayaan. Jangan percaya hal apapun hanya karena kamu telah mendengarnya. Jangan percaya hal apapun hanya karena hal itu telah dibicarakan dan digunjingkan oleh banyak orang. Jangan percaya hal apapun hanya karena hal itu tertulis dalam kitab-kitab keagamaanmu. Jangan percaya hal apapun hanya karena hal itu dikatakan berdasarkan otoritas guru-guru dan sesepuh-sesepuhmu. Jangan percaya tradisi apapun hanya karena tradisi itu telah diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Tetapi setelah kamu observasi dan analisis, maka ketika kamu mendapati hal apapun sejalan dengan akal budimu dan menolongmu untuk mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi satu dan semua orang, maka terimalah itu dan jalankanlah. Begitulah kepribadian jiwa-jiwa raksasa, akal-akal raksasa, batin-batin yang murni. Yang utama bagi mereka adalah kebenaran itu sendiri. Mereka mendorong, mempersilahkan, serta membimbing orang lain menjalani perjalanannya sendiri supaya tiba menyaksikan sendiri kebenaran itu. Tidak hanya dan tidak harus berhenti pada percaya apa yang dikatakannya. Tibailah sendiri, temuilah sendiri, alami sendiri. Begitulah jiwa-jiwa yang besar. Jiwa-jiwa yang besar juga tidak mudah terluka dan tidak mudah tersinggung hanya karena diselisihi pikirannya dan ucapannya atau karena ia dikoreksi orang lain. Jiwa-jiwa yang besar justru berterima kasih kesalahannya ditunjukkan dan diberitahu apa yang benar atau lebih benar, karena itu baginya membuat kualitas dirinya lebih indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orientasi jiwa mbah-mbah kita itu begitu itu, Allah dan Rasulullah. Selain tuduhan berjiwa rendah dan kerdil, klan Habib Alwi dan para budaknya menuduh ulama-ulama kita ngajinya tidak jauh dan mendalam sehingga tidak menemui dan memahami kalam-kalam ulama di atas. Lebih jauh daripada itu, laku tirakat mbah-mbah kita dituduh dan dinilai tidak matang sehingga dipastikan keadaan batinnya terhijab, dalam kurung tersabotase oleh ego, pikiran, dan perasaannya sendiri. Itu perendahan dan pelecehan. Naudzubillah min dzalik. Kalau penulis, mungkin juga Kiai Imad dan kawan-kawan, serta kita semua, memandang mbah-mbah kita itu sosok-sosok yang berjiwa besar, berakal raksasa, gagah mentalitasnya, yang bersamaan dengan itu memandang manusia dengan pandangan kasih sayang dan kepengayoman, tegak berdiri pada keadilan dan kebenaran. Jadi, enggak mungkin bersikap serendah dan sehina sebagaimana disematkan secara sembunyi-sembunyi oleh klan Habib Alwi dan para budaknya.
Makanya kami dan kita semua tak gentar dan santai-santai saja divis-aviskan dengan ulama-ulama NU terdahulu. Wong mbah-mbahku dewe pasti sayang dan cinta kepadaku, ndak mungkin jahat. Mentok-mentok aku diomongi, oh dasar, putu kumbeling, sambil mereka terkekeh-kekeh gembira. Tak seperti orang-orang tai, dalam kurung Tarim Institute itu yang dipenuhi kekejaman psikologis, santri NU memiliki kemesraan yang indah dengan para leluhurnya. Penulis dan kami, kita semua, bukan lagi husnuzon, tapi yakin pasti berdasar algoritma kepribadian yang bisa kita baca dari sejarahnya. Mbah-mbah kita itu rileks-rileks saja melihat kita hari ini yang memberi keterangan, Habib bukan cucu Nabi, melainkan cucu Yuya Dukun Fir'aun, dan berjibaku mengkonter ajaran dan kelakuan sesat sekte klan Habib Alwi Tai, Tarim Institute. Mereka senyum-senyum memandangi kita dengan tatapan kasih sayang, menatap bangga, menempuki punggung kita. Apik cung, aku ngedidik ketok hasilnya. Santri-santri NU ya kudu ngunu, kudu pinter lan wani. Nggak percaya mereka bersikap begitu? Ya sana, buktikan saja. Monggo berangkat duluan ke akhirat lalu kabari kami hasilnya. Tapi kalau saya akan menjunjung dan memuliakan. Sorry ya, kualitas kepribadian mbah-mbah Nusantara enggak seperti kualitas manusia-manusia tai. Dalam kurung Tarim Institute, bos. Jauh, enggak sekelingking kaki pun. Jauh, jauh, jauh. Sekarang kita balik bertanya. Kalau hari ini Mbah Nawawi Banten, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Maimun Zubair, Mbah Abdul Karim Banten Geger Cilegon, dan mbah-mbah kita lainnya menyaksikan fakta-fakta kelakuan klan Habib Alwi secara lengkap dan mendalam mengenai pengubahan makam-makam leluhur Nusantara, pengubahan sejarah Nusantara, penyebaran doktrin-doktrin sesat dan cerita khurafat yang melecehkan Kanjeng Nabi, propaganda Jawa Bintu Tarim, Indonesia milik Aulia Tarim, serta berbagai upaya penjajahan lainnya dan penindasan pada pribumi Nusantara. Mari sama-sama bertanya, bagaimana pikiran dan perasaan mereka? Apa yang akan mereka lakukan kepada klan Habib Alwi dan budak-budaknya? Atau, apa yang akan mereka fatwakan kepada kita hari ini? Mari dapatkan jawabannya. Kalau perlu tirakat untuk memperoleh jawabannya, ya tirakat. Kalau perlu matak aji, matak aji. Kalau perlu mutih, ya mutih. Kalau perlu poso pati geni, ya jalani saja. Santri NU kan begitu. Kita kan bukan santri tai, dalam kurung Tarim Institute. Kalau saya sudah dapat jawaban. Selamat Hari Santri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.